Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan ketiga. Teman-teman sekalian, kalau di hati kita bertanya-tanya, apa sih keutamaan daripada Al-Quran? Apa nilai tambah yang membedakan Al-Quran dengan bacaan-bacaan lainnya? Sahabat Ibnu Mas'ud memberikan satu keterangan yang sangat penting. Beliau mengatakan, kalau saja kamu semua menginginkan pengetahuan, ingin mengetahui sebuah ilmu, fa'athiru, atau dalam redaksi lain, fansuru al-Qur'ana. Kita diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Kenapa seperti itu? Fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Di dalam Al-Quran terdapat pengetahuan-pengetahuan tentang umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh, kalau kita ingin mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Raja Fir'aun, cerita tersebut bisa kita temui di dalam Al-Quran. Atau kalau kita ingin mengetahui bagaimana sosok Nabi Yusuf alaihissalam dengan ketampanannya yang sangat terkenal itu, kita juga bisa melihat cerita itu atau mendapatkan cerita itu di dalam Al-Quran. Atau kalau kita ingin mengetahui huru hara, apa yang akan terjadi di hari nanti ketika kiamat datang, di Al-Quran pun diterangkan cerita tersebut. Atau kita ingin mengetahui bagaimana nikmatnya surga, atau bagaimana pedihnya siksa neraka, sesuatu yang akan terjadi pada zaman yang akan datang, maka itu pun bisa kita temui di dalam Al-Quran. Maka pantas saja sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kamu ingin mendapatkan ilmu tentang orang-orang terdahulu, atau cerita tentang bagaimana kondisi orang-orang yang akan datang, maka pelajarilah Al-Quran, karena di sanalah terdapat cerita-cerita tersebut. Teman-teman sekalian, dalam lanjutan kitab ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini dinukil pada kitab Nihayatul Qaulil Mufid. Kalau ada seorang penghafal Al-Quran atau seorang yang mendalami Al-Quran, memiliki kemampuan tentang Al-Quran, kemudian dia menyangka ada orang lain yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau ada seseorang yang menyangka bahwa pemberian itu lebih besar dibanding apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia berupa kepahaman terhadap Al-Quran atau hafalan terhadap Al-Quran, maka sungguh ia telah membesar-besarkan perkara yang remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
dan ia meremehkan atau menganggap kecil apa yang dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman terhadap Al-Qur'an ataupun hafalan ia terhadap Al-Qur'an. Jadi kalau kita sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hafalan Al-Qur'an, mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, mampu mengetahui isi-isinya, maka ini adalah nikmat yang paling agung. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ini. Kalau ada orang lain yang diberikan nikmat berupa dunia, kita anggap itu lebih besar, maka sungguh kita telah menganggap besar apa yang menurut Allah itu remeh berupa perkara-perkara dunia. Dan kita menganggap kecil apa yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu sangat agung, yaitu berupa hafalan-hafalan, kemampuan-kemampuan kita di dalam membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.